Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Aulia Istiarnisa Zanlabida akan membahas tentang dasar-dasar intervensi. Yang pertama adalah intervensi psikologi. Intervensi psikologi adalah metode untuk merangsang perubahan dalam perilaku, pemikiran, atau perasaan seseorang. Psikoterapi adalah bentuk pengobatan untuk masalah sifat emosional di mana orang yang terlatih sengaja menetapkan hubungan profesional dengan pasien dengan objek menghapus, memodifikasi, atau menghambat gejala yang ada. Karakteristik intervensi yang pertama adalah individual, yaitu terapi yang berfokus pada hubungan interpersonal. Yang kedua ada kelompok, yaitu intervensi kelompok, itu terapi yang diberikan kepada individu yang memiliki penyakit emosional yang telah dipilih secara cermat, kemudian ditempatkan dalam kelompok yang dibimbing oleh ahli. Yang ketiga ada organisasi. Ini dilakukan kepada perusahaan, UKM, LSM, dan sebagainya. Yang keempat ada masyarakat. Ini dilakukan pada masyarakat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan negara. Intervensi yang bersifat masyarakat ini adalah intervensi dalam pembuatan kebijakan, sehingga hasil dari intervensi dilakukan untuk perubahan secara makro atau masyarakat secara menyeluruh. Macam-macam intervensi. Di sini ada client center therapy, yaitu terapi yang terpusat pada klien, menaruh kepercayaan yang besar pada diri klien. Lalu ada emotion focus therapy, yaitu pendekatan terapi yang berbasis bukti yang berfokus pada cara interaksi antar pribadi. Lalu yang ketiga ada traditional techniques of behavior therapy. Ini asumsi bahwa tugas klinis yang paling penting adalah perubahan perilaku dan emosional langsung yang diciptakan melalui penerapan kontingensi. Lalu ada the humanistic existential. Ini muncul karena adanya keraguan-raguan yang mendasar terhadap psikodinamika dan behaviorisme. Lalu ada cognitive behavior therapy, yaitu prinsip yang diterapkan dalam terapi ini adalah mendidik pasien, melatih keterampilan teknik relaksasi dasar, dan mengembangkan keterampilan pasien. Lalu ada group terapi, yaitu sebuah treatment yang dilakukan dengan cara menyertakan beberapa orang dalam sebuah kelompok kecil yang didampingi oleh satu terapis atau lebih. Selanjutnya adalah family therapy, yaitu mentargetkan pola interaksi maladaptif yang terjadi berulang-ulang dalam keluarga. Bab kedua ada preventif dan promosi kesehatan mental. Preventif secara harfiah berarti mencegah sesuatu terjadi. Sesuatu ini diidentifikasi sebagai kejadian gangguan atau resiko gangguan. Preventif primer, ini ada preventif universal yang menargetkan masyarakat umum atau seluruh kelompok populasi. Lalu ada preventif selektif, yaitu menargetkan individu atau sekelompok populasi yang berisiko mengembangkan gangguan mental secara signifikan lebih tinggi. Lalu ada preventif terindikasi, yaitu menargetkan orang-orang yang berisiko tinggi mengalami gangguan mental. Selanjutnya ada preventif sekunder, yaitu intervensi yang dilakukan untuk mengurangi prevalensi, yaitu semua spesifik strategi terkait pengobatan. Dan yang terakhir preventif tersier, yaitu intervensi yang mengurangi kecacatan dan semua bentuk rehabilitasi serta pencegahan kambuh penyakit. Selanjutnya ada promosi kesehatan.
Promosi kesehatan mental sering mengacu pada kesehatan mental positif daripada kesehatan mental yang buruk. Kesehatan mental yang positif adalah hasil yang diinginkan dari intervensi promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan mental berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan potensi untuk kesehatan daripada perbaikan gejala dan defisit. Bab ketiga ada rehabilitasi. Rehabilitasi adalah restorasi pada normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita suatu penyakit mental. Jenis-jenis rehabilitasi sendiri ada rehabilitasi medis, pendidikan, sosial, vokasional, dan rehabilitasi dalam keluarga. Macam-macam rehabilitasi sendiri ada dua, yaitu medis dan non-medis. Untuk rehabilitasi medis, yaitu pengobatan yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Sedangkan yang non-medis adalah proses pengobatan atau penyembuhan suatu penyakit, entah itu mental, spiritual, moral, maupun fisik, dengan tidak melalui medis. Tujuan dari rehabilitasi sendiri adalah membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi dengan sesuai dengan kemampuannya. Lalu bab keempat ada dasar-dasar psikoterapi. Definisi dari psikoterapi sendiri adalah suatu intervensi interpersonal relasional yang digunakan oleh psikoterapis untuk membantu pasien atau klien dalam menghadapi problem-problem kehidupannya. Tujuan dari psikoterapi sendiri itu membantu klien mengembangkan potensinya, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan dengan tepat, meningkatkan hubungan antar pribadi, dan mengubah status kesadaran untuk mengembangkan kesadaran, kontrol, dan kreativitas diri. Kondisi yang memerlukan psikoterapi itu yang pertama ada merasa putus asa atau sedih yang luar biasa selama beberapa bulan, lalu adanya rasa cemas, takut, atau khawatir yang berlebihan, perubahan suasana perasaan atau mood yang ekstrim, memiliki halusinasi, dan kesulitan mengungkapkan perasaan di mana dia merasa tidak ada orang lain yang bisa memahami perasaannya. Bab kelima ada psikoterapi kognitif, behavior, dan pendekatan terkini. Psikoterapi behavior itu adalah terapi tingkah laku yang merupakan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Pendekatan ini telah memberikan penerapan yang sistematis tentang prinsip-prinsip belajar dan mengubah tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif. Psikoterapi dalam pendekatan behavioristik itu ada desensitisasi sistematis, terapi implosif dan pembanjiran, latihan asertif, terapi aversi, kontrol diri, dan modeling. Terapi kognitif. Kognisi adalah suatu tindakan atau proses memahami. Terapi kognitif menjelaskan bahwa bukan suatu peristiwa yang menyebabkan kecemasan dan tanggapan maladaptif, melainkan harapan masyarakat, penilaian, dan interpretasi dari setiap peristiwa ini. Terapi kognitif merupakan terapi jangka pendek terstruktur, berorientasi terhadap masalah saat ini, dan bersifat individu. Teknik dari terapi kognitif sendiri itu ada teknik restrukturisasi kognisi, teknik penemuan fakta-fakta, teknik penemuan alternatif, dekatastrofis, reframing, crowdstopping, learning new behavior with modeling, membentuk pola, token ekonomi, role play, social skill training, aversion therapy, dan cognitive contracting. Psikoterapi sofistik.
Dalam konsep Islam, psikoterapi diartikan sebagai proses perawatan atau penyembuhan penyakit kejiwaan melalui teknik dan metode psikologi Islam. Untuk teknik psikoterapi sufistik ada membaca Al-Quran sembari memahami artinya, sholat di waktu malam, dan bergaul dengan orang soleh. Bab ke-6 ada intervensi pasangan, keluarga, dan kelompok. Intervensi pasangan sendiri adalah bentuk psikoterapi yang dirancang untuk memodifikasi secara psikologis interaksi antara dua orang yang berada dalam konflik satu atau lebih parameter. Tujuan terapi pada pasangan untuk menghilangkan penderitaan dan ketidakmampuan emosional serta untuk meningkatkan kesejahteraan pada kedua pasangan bersama-sama dan masing-masingnya sebagai individu. Intervensi keluarga, yaitu terapi keluarga sering dimulai dengan fokus pada satu anggota keluarga yang mempunyai masalah. Lalu terapis akan berusaha untuk mengidentifikasi masalah keluarga atau komunikasi keluarga yang salah untuk mendorong semua anggota keluarga mengintrospeksi diri menyangkut masalah yang muncul. Tujuannya adalah meningkatkan komunikasi karena keluarga yang bermasalah dan upayanya adalah dengan menggunakan strategi family therapy. Selanjutnya ada intervensi kelompok, yaitu terapi yang diberikan kepada individu yang memiliki sebuah penyakit emosional yang mana telah dipilih secara cermat terlebih dahulu, yang kemudian ditempatkan ke dalam kelompok yang sama, dipimpin oleh ahli terapi yang sudah terlatih untuk bisa membantu satu sama lainnya agar dapat menjalani perubahan kepribadian. Bab ke-7 ada komunitas, organisasi, dan sistem intervensi. Komunitas sendiri adalah kelompok sosial dari berbagai organisme dengan bermacam-macam lingkungan. Pada dasarnya, mempunyai habitat serta ketertarikan atau kesukaan yang sama. Lalu ada organisasi, yaitu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama. Intervensi organisasi ada konsultasi proses, intervensi pihak ketiga, team building. Lalu untuk intervensi komunitas itu ada konsultasi, mengadakan layanan masyarakat, intervensi krisis, intervensi pada usia dini, dan mengembangkan pelatihan. Lalu bab terakhir ada evaluasi intervensi. Evaluasi ini ditunjukkan untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi catatan penting selama proses intervensi yang dapat berpengaruh terhadap analisis hasil. Evaluasi praktek wawancara sebagai alat pengumpulan data kualitatif. Interview sebagai alat untuk membangun ilmu pengetahuan. Melalui interview, kita mengungkapkan sebuah dunia baru dari kacamata responden kita. Jadi bukan dari kacamata kita. Lalu, interview menjadikan kita sebagai traveler dan miner, memperoleh gambaran, informasi, pengetahuan yang beragam dan berkedalaman atau mendalam atau miner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.